Kita ke informasi lain, pemirsa. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, menerima teror dari orang tidak dikenal pasca upaya memberikan berita aktual kepada media. Teror tersebut diduga kekecewaan oknum yang merasa tidak suka atas statementnya di media. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, menerima teror dari orang yang tidak dikenal. Teror yang diterima berupa spam chat di aplikasi WhatsApp yang ditujukan ke Kapendam 2 Sriwijaya yang diduga dikendalikan secara otomatis. Teror tersebut diduga kekecewaan salah satu oknum yang merasa tidak suka saat dirinya memberikan statement di media, diduga adanya aliran uang judi ke polisi terkait tewasnya 3 anggota kepolisian. Temuan adanya bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam tersebut didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Kapolda Lampung merespon pernyataan terkait dugaan setoran uang sabung ayam di Polsek Negarabatin pasca gugurnya 3 polisi saat penggerebekan. Butuh adanya bukti terhadap dugaan setoran sabung ayam tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyatakan perlu adanya bukti terhadap rumor terkait kasus penembakan 3 anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kampung Negarabatin, Waikanan, Lampung. Kapolda merespon pernyataan Kapendam 2 Sriwijaya setelah diduga ada motif uang terkait sabung ayam dalam kasus penembakan tersebut. Pihaknya terus melakukan penyelidikan dan berkomitmen akan melakukan proses hukum yang tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti adanya aliran dana judi sabung ayam di internalnya. Buat kami, ini harus dibuktikan. Datanya, faktanya mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda, dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Kemudian kalau memang ada datanya, sampaikan. Pasti kita akan tindak lanjuti, ya. Pasti akan kita tindak lanjuti. Buat Polri menangani anggotanya sendiri sudah biasa dan tegas dan lain sebagainya setelah transparan. Sebelumnya, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar mengungkapkan berdasarkan investigasi sementara dan olah TKP, diduga ada motif uang sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota polisi. Temuan ini didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan pihak Denpom, yakni Peltu Lubis dan Kopka Basaryah. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Kok nggak polsek, Ramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat. Gitu. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman dia. Laporan ini akan didalami oleh tim penyidik gabungan guna mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam tersebut. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kantor redaksi Tempo kembali mendapat teror hewan mati. Setelah kiriman potongan kepala babi yang ditujukan kepada salah seorang jurnalisnya, redaksi Tempo kembali dikirimi paket berisi bangkai tikus. Oke, itu dalam itu. Tanpa kepala ya, Pak? Sebuah paket berisi bangkai tikus diduga dilempar orang tak dikenal melalui gang yang berada di samping kantor di kawasan Palmerah, Jakarta. Paket teror ini pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang mencurigai kotak berbungkus kertas kado bermotif mawar merah pada Sabtu pagi.
Saat dibuka, di dalamnya terdapat 6 ekor tikus tanpa kepala. Menurut saksi, bungkusan ini dilempar orang tak dikenal sekitar pukul 2 dini hari. Hari ini kebetulan siang tadi datang tim dari Bareskrim yang memfollow up laporan kami pada kemarin ya, hari sebelumnya kami lapor ke Bareskrim untuk teror pengiriman kepala babi. Nah, hari ini tim Bareskrim datang dan sekalian aja kami sampaikan bahwa hari ini juga ada kiriman teror lagi, yaitu kardus berisi kepala tikus yang dipenggal kepalanya, yang dari hasil penelusuran kami paket itu dilemparkan dari samping gedung dan sudah kita lihat berdasarkan kamera pengaman di sini barang dilemparkan pada pukul 2 dini hari. 2 dini hari sempat mengenai mobil yang ada di parkir di belakang. Buka langsung, Pak. Buka, Pak. Buka. Apa ya? Serem banget nggak sih, Bang? Sebelumnya pada 19 Maret lalu, kantor redaksi Tempo menerima paket teror berisi kepala babi tanpa telinga. Paket tersebut dikirim oleh kurir yang memakai atribut sebuah jasa pengiriman dan ditujukan kepada jurnalis Tempo Francisca Kristi Rosana atau Cica. Menanggapi teror yang diterima jurnalis Tempo, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi justru berceloteh agar kepala babi tersebut dimasak saja. Pengiriman kepala babi. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Bebasan pers, Pak. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak. Dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi artinya sudah diajukan ke Dewan Pers. Ya kayak ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu benaran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Teror yang diterima redaksi Tempo bisa mengancam kebebasan pers di Indonesia jika tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah serta pihak berwajib. Tanpa kepala ya, Pak? Kepalanya dia dipotong, tapi ada kepalanya Mas di dalam sebelumnya. Sementara itu, Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia melaporkan teror kepala babi untuk jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. Teror itu dinilai sebagai pembunuhan simbolik bagi media dan juga jurnalis. Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia atau KKJI melaporkan teror kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. KKJI menilai teror kepala babi merupakan serangan dan pembunuhan simbolik bagi jurnalis dan media yang kritis merespon isu terkait kepentingan publik. Pengiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo dan juga sebagai jurnalis. Nah, kita melihat setelah kita periksa bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya. Karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong begitu, dan tentu ini akan kita lakukan ke kepolisian agar kasus ini diungkap ya, siapapun itu pelaku. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. IJTI mendesak polisi segera bertindak untuk menangkap pelaku teror serta mengusut tuntas kasus ini. IJTI mengecam aksi teror dengan pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Ini adalah ancaman nyata terhadap keselamatan jurnalis, ancaman nyata terhadap kemerdekaan pers, dan juga ancaman nyata terhadap demokrasi. IJTI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas
pelaku teror tersebut. Pers tidak akan kalah oleh aksi-aksi teror seperti ini. Pers dan publik akan bersatu untuk menjaga bersama-sama kemerdekaan pers. Teror kepala babi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merespon terkait pengiriman paket berupa kepala babi dan 6 bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo. Sigit menyebut dirinya telah memerintahkan Kabarreskrim untuk menyelidiki kasus ini agar segera terungkap. Peristiwa di media Tempo, saya sudah perintahkan kepada Kabarreskrim untuk melaksanakan